Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Oktalia Agni, NPM FOGO 20002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Silakan simak. Organ reproduksi pada pria. Yang pertama ada skrotum. Skrotum dikenal sebagai kantung pembungkus testis yang dapat memiliki kemampuan mengerut dan mengendur karena ada otot polos yang dinamakan dengan otot Dartos. Skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Lanjut ke testis. Testis itu jumlahnya ada sepasang. Pada gambar ini terlihat satu, karena posisinya dari samping. Testis yang berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Di sini juga bisa dihasilkan hormon, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Kedua sel ini berada pada testis. Jadi, di testis ada 3 komponen. Yang pertama, tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada sel Sertoli untuk menghasilkan estrogen, dan ada sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Setelah sperma dihasilkan di sini, maka akan dimatangkan di organ selanjutnya, yaitu epididymis. Epididymis ini dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Jadi, sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus itu belum dewasa, maka ia akan dimatangkan di epididymis. Setelah sperma matang di epididymis, maka dia akan melanjutkan perjalanan pertama menuju saluran yang bernama vas deferens. Vas deferens ini akan mengantarkan sperma menuju ke vesika seminalis. Di vesika seminalis itu, sperma dikasih makan, dikasih nutrisi, dan dihasilkan getah semen yang biasanya warnanya putih. Jadi, semen terbanyak itu dihasilkannya di vesika seminalis. Setelah itu, dia akan menuju kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Jadi, saluran laki-laki itu cuma ada satu. Saluran sperma dan sel urin akan bertemu di kelenjar prostat. Nah, setelah itu dia akan menuju kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan getah basah bagi sperma. Tahap terakhir akan menuju ke penis untuk dikeluarkan. Di penis itu ada bagian yang namanya jaringan erektil, yang nantinya akan membuat penis mampu berelaksasi dan berkontraksi. Di penis ini juga ada bagian kepala yang bernama glans penis. Glans penis ada bagian yang namanya kulit pelindung yang akan dipotong sewaktu sirkumsisi atau khitan. Inilah alat reproduksi pada pria. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Silakan disimak. Organ reproduksi wanita. Secara peran reproduksi pada wanita jauh lebih kompleks daripada pria. Jika organ reproduksi pada pria menghasilkan gamet dan hormon saja, tidak demikian pada organ reproduksi wanita. Pada wanita tidak hanya menghasilkan gamet dan hormon, tetapi tubuhnya harus bersiap untuk merawat janin yang akan berkembang untuk jangka waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari 2 bagian, yaitu eksternal dan internal. Struktur reproduksi eksternal wanita ada 2. Yang pertama klitoris dan yang kedua ada 2 set labia. Apa itu klitoris? Klitoris merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung saraf. Klitoris ini hanya terdapat pada wanita. Yang kedua ada 2 set labia, yaitu ada labium mayor dan labium minor. Untuk diketahui 2 set labia ini,
mengelilingi lubang vagina. Oke, sekarang lanjut ke organ internal. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium namanya ovulasi. Jadi ada ovarium, ovum, dan ovulasi. Ovarium juga dikenal sebagai gonad betina, sama halnya dengan testis, jumlahnya ada sepasang. Ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Bentuknya seperti kacang almond, dan yang paling penting, juga di ovarium ini terdapat struktur kecil mirip kantong yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel ini ada ovum yang belum matang, yang dikenal dengan oosit, dan oosit ini sudah sejak lahir dibawa oleh wanita. Selain itu, folikel ini jumlahnya sangat banyak, kurang lebih sekitar 400.000. Ini bukan angka pasti, dan akan berkurang seiring bertambahnya usia wanita. Pada wanita yang telah memasuki usia menopause, biasanya ovariumnya berlubang karena folikelnya sudah mengeluarkan isinya. Kedua ada oviduk. Oviduk atau dikenal sebagai tuba falopi, letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium, menuju ke tuba falopi untuk menunggu bertemu dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi atau melebur. Meleburnya sperma dan ovum untuk menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan berkembang menjadi janin. Berkembangnya di bagian mana? Di bagian rahim. Yang ketiga ada rahim, atau nama kerennya adalah uterus. Rahim ini merupakan organ tebal yang berotot, dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin maksimal sekitar 4 kilo. Lapisan dalam di bagian rahim dikenal sebagai endometrium. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah. Makanya lapisan ini ketika terjadi menstruasi akan meluruh. Jadi, menstruasi itu dikenal sebagai proses meluruhnya bagian endometrium akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma. Di bagian rahim juga ada yang namanya mulut rahim atau serviks. Inilah bagian yang paling sering terkena kanker. Istilah yang paling sering dikenal adalah kanker serviks. Jadi, bagi wanita, jaga pola hidup dan kebersihan organ vital agar tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan, seperti kanker serviks ini. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan bagian berotot tetapi elastis. Vagina juga merupakan tempat masuknya penis dan tempat awal masuknya sperma. Selain itu juga, vagina berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi saat dilahirkan. Seperti yang telah disebutkan bahwa vagina dilindungi oleh 2 set labia. Di bagian vagina juga terdapat selaput tipis yang dikenal sebagai selaput darah atau hymen. Selaput darah ini akan semakin tipis dari waktu ke waktu, bahkan bisa pecah dan dapat berdarah ketika direnggangkan atau selama first coitus, atau yang dikenal dengan istilah hubungan seksual. Dan juga biasanya akan hilang melalui aktivitas fisik seperti olahraga. Makanya bagi perempuan harap memilih olahraga yang tidak terlalu ekstrim bagi organ vital. Nah, saat gairah seksual muncul, klitoris, vagina, labia semuanya penuh dengan darah dan ukurannya akan membesar.
Gairah seksual ini juga dapat menginduksi kelenjar vestibular yang ada di dekat vagina untuk mengeluarkan pelumas sehingga dapat memfasilitasi saat berhubungan seksual. Baik teman-teman, itulah bagian dari alat-alat reproduksi wanita. Baiklah teman-teman, itulah video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.